Coca-Cola sedang menguji coba mengganti botol plastik yang mereka dengan botol kertas yang katanya untuk membantu environment atau membantu lingkungan daripada pakai botol plastik yang berpolusi. Tapi sebenarnya emang iya kalau semua botol plastik Coca-Cola diganti paper itu bagus buat environment? Oh hi, welcome back di Off the Record podcast dari Popo on the Radio. I'm your host Popo Kusen dan kita ketemu lagi di segmen Dunia dari Berita atau Berita dari Dunia. Oke, I know udah 2 minggu lebih dan gue belum dapat nama yang baru juga. Ya udahlah ya, sementara ke itu dulu. Jadi hari ini gue mau ngebahas beberapa hal yang terjadi di seminggu terakhir yang menarik nih. Nah, yang pertama adalah Coca-Cola itu sudah mengumumkan kalau musim panas ini, berarti sekitar bulan Juni atau Juli, mereka akan mulai menggunakan atau menguji coba jenis botol baru, yaitu botol kertas di negara Hungaria. Ini untuk menggantikan botol plastiknya mereka. Nah, Coca-Cola bukan yang pertama karena ada beberapa yang gue yakin lu pernah tahu namanya juga, yaitu Absolut, Carlsberg, Johnnie Walker, and L'Oreal. Itu juga mereka semua sedang bereksperimen dengan packaging kertas untuk liquidnya mereka. Untuk minuman maupun kalau L'Oreal, I guess, kosmetiknya mereka. Nah, nantinya botol kertasnya Coca-Cola ini itu akan terbuat dari kertas, tetapi ada linernya dari plastiknya di situ. So technically sebenarnya ini botolnya tetap ada plastiknya, walaupun plastiknya nggak sebanyak dengan botol yang full plastik. Nah, Direktur dari Technical Supply Chain and Innovation Coca-Cola di Eropa, si Daniela Zaharia, bilang kalau uji coba ini yang kita umumkan hari ini tuh adalah semacam milestone atau pencapaian buat kita dalam usaha untuk membuat botol kita benar-benar jadi full botol kertas. Dan mereka bilang ini akan membantu dalam environment juga, karena kan selama ini botol plastik itu salah satu penyumbang polusi terbanyak. Bahkan Coca-Cola itu di tahun 2020 bersama dengan 3 company yang lain itu ternyata menyebabkan lebih dari 500 juta ton plastic pollution di 6 negara berkembang termasuk India. Itu di bulan Maret 2020. Dan Coca-Cola nggak cuma itu, mereka justru meningkat di tahun 2019 di 51 negara yang disurvei. Polusi plastik yang disebabkan oleh Coca-Cola itu mencapai level mengkhawatirkan di 37 negara, dan di tahun 2020 negara yang disurvei ada 55 dan sampah plastik Coca-Cola itu levelnya cukup banyak di 51 negara dari 55 So memang parah sih. Jadi masuk akal kalau Coca-Cola berusaha untuk menggantinya dengan paper bottle atau botol kertas. Nah, tetapi kalau mengganti botol plastik ini dengan botol kertasnya Coca-Cola yang sekarang, ada banyak saintis atau para ahli yang nggak yakin, karena mereka beranggapan kalau sebenarnya mengganti botol plastik jadi botol kertas itu tuh semacam solusi jangka pendek, itu bukan solusi jangka panjang. Karena ternyata kertas itu membutuhkan lebih banyak energi dan menghasilkan lebih banyak emisi gas greenhouse daripada plastik. Dan ini juga akan menyebar ke efek yang lain, di mana kalau kita butuh produksi kertas kan otomatis kita harus melakukan deforestation ya, atau menebang pohon untuk bikin kertasnya. Jadi ini, dan apalagi kertas ini juga lebih berat daripada plastik. Jadi nanti pada saat kertasnya ini dipindahkan untuk diproduksi atau di mana-mana, itu membutuhkan lebih banyak polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan untuk memindahkan botol kertasnya ini. Dan ditambah lagi, botol-botol kertasnya Coca-Cola yang lagi diproduksi ini itu tuh masih ada plastiknya di situ. Jadi kayak nggak ngefek. Dan itu tadi yang dibilang oleh para expert, kalau kemungkinan ini hanya short term solution aja, bukan solusi jangka panjang. Jadi masih perlu
dipikirkan gimana sebenarnya solusi jangka panjang yang bagus untuk menggantikan botol plastik ini. Oke, berita selanjutnya ini cukup fun karena ini salah satu serial video game yang paling terkenal sepanjang masa, yaitu Mortal Kombat ya. Mortal Kombat kemarin atau 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu tergantung lu nonton video ini kapan, merilis trailer yang terbaru dari filmnya mereka yang di-reboot dengan judul sama, Mortal Kombat. Dan kalau lu belum nonton trailernya, I think you should watch it. Nonton aja. Saran gua nonton yang Red Band trailer ya, jangan nonton yang trailer biasa. Soalnya yang Red Band trailer itu yang R-rated, yang kelihatan semua kejam-kejamnya. Kalau lu nggak nonton itu, gue bilang lu bakal ngerasa, aduh ini film apaan sih? Film biasa banget. Tapi kalau lu nonton yang Red Band trailer, nah kayaknya bakal lebih keren. Karena kan memang Mortal Kombat sendiri gamenya sangat-sangat violent ya. Dan ada salah satu website di Amerika yang menceritakan tentang Mortal Kombat ini, dan mereka judulnya aja udah bikin gua ketawa, yaitu kenapa di Mortal Kombat yang ini itu nggak ada Chun-Li. Dan ini jadi trending ya. Chun-Li sempat trending di Twitter, and banyak yang memprotes. Ya terang aja dong, si Chun-Li itu nggak ada di Mortal Kombat karena Chun-Li itu kan bukan karakter Mortal Kombat. Chun-Li itu kan karakter Street Fighter ya. Jadi kalau dia pengen ada Chun-Li di situ, ya aduh, gua nggak ngerti deh ini mereka apa nggak riset dulu apa ya. And di artikelnya yang itu tadinya gue pikir dia bercanda kan, gue kayak nggak yakin gitu ini beneran nggak tahu atau dia bercanda sih, karena mungkin aja bisa aja bercanda kan. Dan ternyata setelah dia memberikan ralat di bawahnya situ, ralat di artikelnya, dia bilang, oh gue baru tahu kalau ada orang yang ngasih tahu kalau Chun-Li itu ternyata memang nggak ada di universe yang Mortal Kombat, memang itu beda franchise. Jadi kayaknya dia nggak bercanda, dia beneran nggak tahu. Tapi kenapa lu sampai bikin artikel kalau lu nggak riset minimal dikit-dikit gitu? Gue juga males riset sih, tapi gue kan mencoba ya untuk riset ya biar nggak salah. But anyway, Mortal Kombat kayaknya keren. Kalau lu belum lihat trailernya ada Joe Taslim di situ jadi Sub-Zero. Lumayan keren sih, adegan berantemnya dia juga keren. And yang gue sayangkan cuma satu, kenapa tokoh utamanya adalah original karakter atau karakter baru yang gak ada di gamenya, yaitu si Cole Young yang jadi tokoh utama. And kalau gue boleh jujur, kayaknya dia bakal jelek deh. So trailernya gue kasih nilai 8, tapi feeling gue filmnya ini yang akan rilis bulan April ini di HBO Max, filmnya feeling gue kasih 7 aja deh kayaknya, atau 6,5. Tapi trailernya 8. Ya, which is good. Kalau Chef Juna bilangnya, which is good. Buat kamu yang gak tahu tentang Mortal Kombat, gue ceritain dikit ya. Jadi Mortal Kombat itu ceritanya di dunia itu tuh ada beberapa realm atau ada beberapa semesta gitu. Ada Earth Realm, yaitu semesta bumi. Ada semesta Underworld, semacam kayak nerakanya gitu. And then ada setiap 100 tahun sekali mereka mengadakan turnamen Mortal Kombat. Nah, di mana kalau salah satu realm itu bisa menang 10 turnamen Mortal Kombat berturut-turut, maka dia boleh menguasai realm yang satunya. Nah, di cerita Mortal Kombat ini, ceritanya yang Underworld, yang neraka itu, mereka udah menang 9 kali berturut-turut nih. Dan ini mau akan diadakan turnamen Mortal Kombat yang gue gak tahu yang keberapa sih. Tapi pokoknya turnamen Mortal Kombat yang ke-10 sejak si Underworld itu menang. Underworld apa Netherworld, kayaknya antara dua itu, kayaknya Netherworld ya. Pokoknya yang orang jahatnya lah. Nah ini mau turnamen ke-10. Nah akhirnya si Raiden mengumpulkan pejuang-pejuang, petarung-petarung dari bumi untuk membela bumi supaya jangan sampai nih yang Underworld atau Netherworld ini atau Netherrealm ya, Netherrealm, jangan sampai yang Netherrealm ini tuh menang. Jadi mereka harus gitulah intinya. Terus berantem, kejam, sadis, segala macam. Lu nonton aja nanti ya, 16 April di HBO Max. Di HBO Max setahu gue belum ada di Indo. Jadi kalau lu pengen nonton, ya gue yakin orang Indonesia pinter-pinter lah kalau pengen tahu nonton tanpa harus ada aplikasi streamingnya. Oke, itu dia dari Mortal Kombat. Oke, update terakhir dari dunia dari berita ini adalah Prince Harry and Meghan Markle itu
itu bulan depan 7 Maret berencana untuk diinterview oleh Oprah Winfrey dan namanya adalah Oprah with Meghan and Harry, a CBS Primetime Special yang di-describe sebagai intimate conversation atau perbincangan intim. Jadi di situ katanya Prince Harry and Meghan Markle ini akan untuk pertama kalinya sejak mereka mengundurkan diri dari keluarga kerajaan Inggris 8 Januari tahun lalu. Ini adalah pertama kalinya mereka akan tampil dan mereka akan tell all katanya, akan buka-bukaan. Sebenarnya kenapa kok mereka memutuskan untuk mundur dari keluarga kerajaan? Kenapa mereka melepaskan hak-hak dan kewajibannya sebagai anggota kerajaan untuk hidup sebagai warga biasa aja di Kanada? Jadi topiknya ini akan menjelaskan tentang pernikahannya juga akan dibahas, tentang gimana mereka jadi mama. Well, bukan mereka sih, tapi Meghan Markle-nya. Soalnya Meghan Markle-nya juga baru aja udah mengumumkan kehamilan yang kedua ya, dan juga akan menjelaskan tentang filantropinya mereka atau amalnya mereka, apa aja yang dia lakukan dan bagaimana dia mengatasi public pressure dan sebagainya itu. Dan mereka juga akan ditanyain tentang harapan mereka dan mimpi mereka ke depannya untuk keluarga kecilnya mereka. Dan ini bakal menarik karena sekarang di Inggris juga lagi pada berspekulasi kira-kira mereka bakal ngomong apa ya. Kira-kira mereka bakal ngomong yang jelek-jelek gak ya soal kerajaan Inggris. Karena kan banyak rumor pada waktu itu yang bilang kalau keluarga kerajaan Inggris tuh sebenarnya nggak begitu setuju sama Meghan Markle. Tapi ya gimana, Prince Harry pangeran yang paling kecil, kalau nggak direstuin mereka juga gimana dan sebagainya. And quite interesting sih. Soalnya ada beberapa, gue bakal nonton sih. Nanti kita bahas bareng-bareng ya di Off the Record ya tentang hasil interviewnya si Prince Harry sama Meghan Markle ini. Dan yang menarik adalah si anaknya Prince Harry ini nanti mereka nggak berhak untuk dipanggil His atau Her Royal Highness atau yang mulia. Jadi mereka cuman berhak dipanggil Lord atau Lady. Tapi bahkan dipanggil Lord sama Lady pun si Harry sama Meghan ini nggak mau loh. Mereka minta anaknya dipanggil Master aja. Jadi bisa dipakai Master. Kemudian nanti anaknya kalau perempuan juga dipanggilnya cukup Miss saja. Jadi udah nggak pakai Lady, nggak pakai Lord lagi. Gue jadi heran. Kan banyak orang yang pengen ya jadi bangsawan. Gue juga kalau ditawarin jadi bangsawan Inggris, gue mau-mau aja dipanggil Lord Popo ya kan. Tapi ini kenapa sih Harry sama Meghan ini malah keluar dan anaknya juga nggak usah dipanggil Lord atau Lady, cukup dipanggil Master aja? Gue juga nggak ngerti sih. So nanti kita tunggu aja. Tanggal 7 Maret nanti gue berencana nonton atau minimal gue cari rekaman interviewnya, gue akan tonton dan kita akan bahas bareng-bareng di sini ya. So that's it, sedikit update dari berita dari dunia di Off the Record. Remember kalau you find this entertaining atau ada usulan, kritikan, saran, lu bisa komen di bawah. Jangan lupa di like juga kalau lu demen. And subscribe juga, notification bellnya juga di turn on supaya kalau ada episode yang baru lu gak ketinggalan. Karena Off the Record ini seminggu ada 2 episode ya, hari Senin malam dan hari Kamis malam. Kalau lu ada usul, terutama usul topik yang mau dibahas apa, just lakuin aja, gak usah malu-malu. Okay? That's it from me. Di sini Popo Kusen. Thank you for listening, thank you for watching, and I'll see you when I see you.